Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang sama-sama mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, alhamdulillah sampai hari Sabtu ini, hari yang ketiga di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, Allah masih memberikan kesempatan pada kita bisa bersiraturahmi kembali sekaligus thalamul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan keberkahan pada usia kita, berkah juga rizki kita, berkah keluarga yang kita bangun. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita pun mendoakan terus untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan pasangan kita, umumnya keluarga kerabat kita, kaum muslimin muslimat, baik yang masih ada, terutama mereka yang sudah tiada. Mudah-mudahan mereka terus menerus mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, Allah jadikan mereka putra-putri yang soleh dan solihah. Orang-orang yang sakit, kalau ada dari keluarga kita, dari jamaah kita, kita doakan mereka semuanya diberikan ketabahan, kesabaran, Allah angkat penyakitnya dan sakitnya menjadi penyebab diampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bibarakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan sholawat dan salam 3 kali bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, berkaitan dengan bulan dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa perbandingan Pak, Bu, perbandingannya kelahiran bapak, ibu, saya juga sama, ada nggak diramalkan oleh seseorang, oh iya bakal lahir Bapak Haji Patah, ada nggak kira-kira? Enggak ya. Rasulullah SAW kelahirannya dalam kitab Taurat disebutkan gitu. Apabila bintang sabit yang dikenal waktu itu berjalan, bergerak di tempatnya, maka tanda Rasulullah Nabi yang terakhir akan lahir. Dan mereka kenal, itu bintang bergerak. Tapi mereka tutupi itu semuanya. Karena Nabi yang terakhir bukan dari golongan Yahudi. Tutup itu. Ada di kitab Taurat. Yang kedua, di kitab Injil disebutkan kelahiran Nabi kita. Apabila pohon kurma yang kering harusnya mati, berdaun lagi, berbuah lagi, maka tanda kelahiran Nabi terakhir. Dan terjadi, biasanya kurma yang begitu kering langsung mati, ini berdaun lagi, berbuah lagi, tanda Nabi lahir. Tapi mereka tutupi juga itu keterangannya, karena hasud, bukan dari golongan mereka Nabi terakhirnya. Yang ketiga, dari kitab Taurat udah, Injil udah, Zabur. Di kitab Zabur dikenal ada sungai yang kering. Nah, ketika sungainya itu airnya memancar lagi deras, tanda Nabi terakhir lahir. Maka terjadilah sungai yang kering memancar lagi deras airnya. Tapi mereka tutupi itu semuanya, karena Nabi bukan dari golongan mereka. Memang kenapa ada tahu begitu? Karena ada ulama yang namanya Ka'ab bin Ahbar dari golongan Yahudi, dia masuk Islam, jadi ulama juga di kita, ya, di Islam, menyebutkan begitu mereka tutupi bagaimana keistimewaan Nabi kita dari mulai lahirnya, begitupun sifat-sifatnya. Pernah dia ngaji di bapaknya. Jadi bapaknya ngaji, terus dihanca pelajaran, ada beberapa lembar nggak diterusin, jadi lembarannya disimpan di laci, itu mah nggak dipelajari. Begitu sudah wafat bapaknya, lacinya dibuka, ternyata itu isinya lembarannya tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tutupi supaya kaumnya tidak tahu bagaimana sifat akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dari Ka'ab bin Ahbar tahunya. Nah, untuk itu para bapak, para ibu jemaah sekalian, kita angkat tadi akhlak Nabi kita ditutupi oleh orang lain, tapi Allah membukakan dalam Al-Quran. Dalam surat Nun ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang agung, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh ada di atas akhlak yang agung. Kira-kira Pak, kalau ada bahasa dia mempunyai akhlak yang agung, bagus nggak akhlaknya? Bagus nggak? Dia mempunyai akhlak yang agung, bagus? Allah redaksi untuk Nabi kita bukan akhlak yang agung, Allah sungguh di atas itu. Sesungguhnya engkau sungguh ada di atas akhlak yang agung. Bagaimana akhlak Nabi kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Nabi kita pinter nggak Pak? Pinter nggak Nabi kita? Pinter, paling pinter Nabi kita.
tapi tidak dipuji oleh Allah karena ilmunya. Nggak begini redaksinya, wa innaka la'ala ilmin katsir, sungguh engkau Muhammad ada di atas ilmu yang banyak. Tidak ada. Nabi Muhammad cakep nggak Pak? Kuat nggak? Kuat Nabi Muhammad, kekuatannya luar biasa. Mana kekuatan yang nampaknya dalam sejarah? Itu ketika perang Khandaq, yaitu parit, para sahabat ketika menggali parit ada batu yang menghalangi, jadi terganggu. Wah, ini batu besar nih itu, dan sahabat sudah mencoba untuk membelah itu batu. Sahabat satu persatu mencoba, sayalah, nggak pecah itu batu, ya nggak belah. Maka lapor ke Rasul, ada batu yang mengganggu. Di mana? Di sana. Rasul datang, Bismillahirrahmanirrahim. Rasul pegang itu godamnya, kampaknya, ya, langsung dipukulkan, belah oleh Rasulullah. Luar biasa. Sahabat sudah nyoba semuanya, bagaimana kekuatan, tetapi tidak dipuji di Quran. Wa innaka la'ala quwwatin azimah, sungguh engkau Muhammad sungguh ada di atas kekuatan yang besar. Tidak ada pujian itu, tetapi pujiannya adalah akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi yang mengemuka adalah akhlak yang agung gitu. Untuk itu bagaimana Allah memuji kepada makhluknya, maka ada puji kholik kepada makhluk, pujian pencipta kepada makhluknya. Di antaranya memujinya Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pujiannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berikutnya, saking pentingnya akhlak, ini akhlak, maka misi pokok risalah Islam, misi pokoknya adalah akhlak. Yang sering kita dengar hadisnya, mungkin sebagian sudah hafal. Nah, kita baca hadisnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini. Jadi visi pokok risalah Islam adalah akhlak. Innama bu'istu, aku diutus hanyalah liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Tetapi isinya akhlak ini bukan hanya akhlak berupa etika saja, moral, tetapi akhlak di sini juga tauhid, artinya tauhid. Karena kan akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan. Itu. Ini bagian akhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah? Adalah kita menyembah Allah, tidak boleh menyekutukannya. Itulah akhlak kepada Allah. Jadi kita, Bapak Ibu, ketika kita kepada Allah menyembah, beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya, itulah orang yang berakhlak. Tetapi kalau orang menyembah Allah, percaya kepada Allah, tapi percaya lagi kepada yang lainnya, berarti itu orang tidak berakhlak itu. Ibu-ibu, ketika ibu yang inginkan oleh ibu, kekasih kita, suami kita cinta kepada kita, ibu senang nggak? Ibu senang nggak? Ibu dicintai oleh suami. Ternyata suami kita mencintai yang lain, ibu senang nggak? Senang juga. Alhamdulillah ada perempuan lain yang dicintai oleh suami saya. Tak ini.
Jadi menyembah Allah, nyembah Allah, nyembah ke yang lainnya, itu tidak berakhlak itu. Maka ibu si papa sugan teh ka mamah hungkul bogoh teh jeung kanu lain cenah. Nah gitu. Nah, Allah enggak senang ibadah kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya lagi kepada yang lain. Itu orang yang tidak berakhlak. Gitu. Ini ketika suami kita ke kita kita cinta, cinta juga kepada yang lainnya. Paling bahasanya Bu, tanya bahasanya. Nanti apakah sok redaksikan cinta kepada mamah kumaha redaksinya. Misalnya, mamah aku cinta padamu. Nah, berarti kalau cinta kepadamu itu ada mungkin cinta yang lainnya. Tapi kalau sudah bahasanya hanya mamah yang papa cintai, nah itu mah ada hanya. Kalau sudah hanya, tidak yang lainnya. Maka redaksi di Quran surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi didahulukan dulu objeknya. Sebetulnya biasa polanya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu polanya begitu. Atau na'buduka nasta'inuka, yang bagusnya begitu. Tetapi didahulukan dulu iyyaka. Artinya iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami na'budu menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Berarti itu betul-betul tidak kepada yang lain. Tapi kalau tadi ibu bahasanya suami ibu mengatakan mama aku sayang pada mama, berarti ada sayang-sayangan lain. Tetapi kalau hanya kepada mama papa sayang, nah itu berarti tidak yang lain. Nah gitu. Nah gitu. Oh buat Allah cenah. Masya Allah gitu. Iya. Kan tadi beda ke Allah mah menyembah beribadah. Kan kalau tadi mah sayang kata Ipan bisa saja dengan yang lainnya. Masya Allah. Nah, gitu. Ya kita bisa dipertanyakan nanti Pak Iwan nanti ya. Nah gitu. Jadi ini misi pokoknya begitu. Maka tadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ini juga tauhid. Karena tauhid bahkan 13 tahun belum ada sholat gitu. Ya gitu. Baru menjelang terakhir sholat itu ke 13 tahun teh. Apalagi zakat belum ada, ya, haji, saum itu di Madinah, kewajibannya di Madinah gitu, belum ada. Pokoknya 10 tahun mah yang pertama sholat pun belum ada sholat gitu, yang berupa syariat gitu. Apa yang diajarkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 10 tahun diajarkan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Tidak yang lainnya. Itu kan ditentang gitu, ditentang. Maka misi tadi akhlak itu akhlak kepada Allah, tauhid ini. Tauhid karena tadi akhlak ada kepada Allahnya, yaitu menyembah Allah, tidak menyekutukan kepadanya. Berarti segalanya kalau tauhid ini berupa akhlak ini. Yang kedua, inti ajaran Islam adalah akhlak yang baik. Itu intinya. Gitu. Rasul ditanya, ya Rasulullah, maddin. Ya Rasulullah, apa itu agama? Apa itu agama? Maka jawab Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq. Agama adalah akhlak yang baik. Padahal agama itu bukan hanya akhlak. Gitu. Ada ini,
gitu. Ada syariatnya berupa fikih, tetapi jawaban Rasul singkat. Apa itu agama? Agama adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Bapak juga, ibu bisa memprediksi ini orang ya pakai busana muslim, busana muslimah, kepada kita wajahnya berseri-seri gitu, nanya gitu. Apalagi dengan dia dermawan memberi kepada kita, menolong. Bapak bisa ini, bagus agamanya, nah gitu, karena melihat akhlaknya gitu, ekspresinya begitu. Padahal mah akhlak mah dalam hati sebetulnya, itu ekspresi akhlak dalam kehidupannya begitu. Itu. Tapi kalau Bapak ada orang yang getol ke masjid, getol ngajinya, tapi ya Allah kelakuannya kurang serg dengan kita, ya. Padahal getol dia sholatnya, getol ngajinya, getol dalam hal-hal dohirnya, dikirnya, maka mungkin Bapak Ibu akan berkata dengan dua kata yang kurang menyenangkan. Getol nama sholat, tapi nanti enak. Getol rumah ngaji ibu eta teh, tapi aduh tuh. Jadi padahal akhlaknya itu. Maka inti daripada ajaran Islam adalah akhlak. Padahal bagusnya akhlak. Padahal kan bukan itu saja ajaran Islam itu, tapi intinya adalah husnul khuluq. Itu seperti kalau Bapak yang pernah ke haji, ada hadis al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Padahal Pak Haji Patah, saya yang pernah ke haji, bukan di Arafah saja, bukan wukuf, kan ada tahallul, ada tawaf, ada sa'i gitu. Ini ada ini haji, tapi di hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Karena inti daripada haji ya Arafah. Kalau tidak bisa Arafah, maka tidak sah hajinya. Kalau mau tahun depan lagi. Nah, ini Islam intinya adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Itu berarti akhlak di atas segalanya, karena kita melihat itu akhlaknya. Gitu. Berikutnya, kenapa akhlak di atas segalanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam poin yang ketiga, akhlak yang baik ini kalau ditimbang ini yang paling memberatkan memberatkan timbangan adalah akhlak yang baik. Kita baca hadisnya sama-sama, Bu ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min syai'in asqalu fi mizani al-abdil mu'min min husnil khuluq. Rasul mengatakan ma min syai'in, tidak ada sesuatu asqalu yang lebih memberatkan fi mizani abdil mu'min, di dalam timbangan hamba yang beriman. Itu ada tambahannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Berarti ketika ditimbang ada perbuatan ini perbuatan, ini akhlak yang baik, ternyata yang paling memberatkan adalah akhlak yang baik. Itu. Maka pantas ketika seseorang punya akhlak yang baik, itu diantara yang keuntungan itu. Untung punya akhlak yang baik, karena akhlak tersebut yang akan memberatkan timbangan dia pada hari kiamat. Maka Nabi kita terkenalnya ini dalam hadis wa an Anasin radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan, bahwa kata Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Gitu, paling baik akhlaknya. Untuk itu ya berarti akhlak di atas segalanya kalau begitu. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu bisa nggak melihat kualitas iman seseorang? Oh, Pak Wahyu nih Pak, imannya luar biasa. Oh, ibu ini imannya hebat. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa? Nah, tidak bisa karena iman mah kan nggak kelihatan gitu. Tapi ada ciri yang nampak. Apa yang nampak? Akhlaknya. Akhlaknya tinggal itu. Ketika akhlaknya hebat, akhlaknya luar biasa, ciri imannya sempurna gitu. Nah, kita baca hadisnya sama-sama. Berarti akhlak adalah merupakan ciri kualitas iman seseorang. Kita baca hadisnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kualitas iman seseorang, lihat akhlaknya. Jadi tidak dilihat, itu sholatnya, enggak, akhlaknya lihat gitu. Berarti akhlak ini, ya. Jadi akhlak menempati tempat pertama karena kualitas iman seseorang ditentukan oleh akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Para bapak, para ibu, jemaah sekalian, kita ingin semuanya kalau sekarang bapak ibu nyaman di dunia ini, di tempat ini nyaman, kita duduk nyaman, tempatnya nyaman gitu. Nah, apalagi nanti di tempat di akhirat nanti kalau Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, nggak terbayangkan bagaimana kenyamanan di sana. Dan ingat, orang yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Rasul mengatakan dalam hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannata, tentang paling banyak sesuatu yang memasukkan manusia ke surga. Ya Rasulullah, apa sih yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Faqala, maka Rasul menjawab, takwa Allah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Itulah yang paling banyak memasukkan ke dalam surga seorang manusia adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Para bapak jemaah sekalian, berarti ini mendominasi bagaimana akhlak yang baik ini. Gitu. Bapak Ibu, bagaimana kalau kebiasaan kita, ada nggak yang kuat puasa Daud, terus puasa Daud, ya, puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Biasa Bapak begitu? Senin Kamis hari amanya. Ibu ada yang biasa puasa Daud dari mulai dulu? Ya paling kita dibalikan. Kalau Nabi Daud puasa tidak, kita mah tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa. Kapan puasanya? Kayak Ramadan gitu. Itu. Nah, terus bagaimana tahajud kita? Tahajud terus, berat juga. Tapi kalau Bapak derajat orang yang berpuasa, begitupun derajat orang yang sholat malam, pingin Bapak melampaui itu, ada, bisa melampaui itu kepada orang yang suka puasa dan orang yang senantiasa sholat malam. Bagaimana caranya? Ini
Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Siti Aisyah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ini, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, la yudriku, sungguh dia bisa mendapatkan, bihusnil khuluq, dengan akhlak yang baik, darajata shaim, derajat orang yang suka berpuasa, al-qaim, orang yang suka sholat malam. Jadi orang yang suka puasa terus, ini orang yang sholat malam terus, itu bisa disusul dengan apa? Bihusni khuluqihi, dengan baik akhlaknya. Dengan baik akhlak bisa nyusulan itu orang yang senantiasa puasa, orang yang senantiasa sholat malam bisa kesusul dengan husnu khuluqihi, dengan baik akhlaknya. Bisa begitu akhlak mah, bisa nyusulan, itu mah getol puasanya. Ini orang yang nggak puasa dia, tapi akhlaknya baik. Ini nggak sholat malam, tapi akhlaknya baik. Masya Allah, gitu. Ya kan akhlaknya termasuk kan dia, kira-kira Pak Ibu, kalau orang nipu, akhlaknya baik nggak? Jelek. Orang hasud ke orang lain, hasud, iri hati, jelek nggak? Jelek. Maka pantas Rasulullah SAW, begitu kita sudah pernah mendengar kisahnya, menguatkan kembali ketika Maryam, kata Rasul, hai sahabat, akan datang calon penghuni surga, akan datang calon penghuni surga. Maka sahabat curiga, siapa ya? Yang datang orang biasa, masih basah bekas air wudhu, dia nenteng sendalnya ditenteng. Begitu Rasul mengatakan. Hari kedua Rasul mengatakan begitu juga, wahai sahabat, akan datang calon penghuni surga. Ini siapa sekarang? Ternyata orang itu juga yang datang seperti kemarin. 3 kali mengatakan itu, yang datang itu juga. Ini penasaran. Tapi kan biasa seperti kita, mau nanya nggak mau gitu. Tapi ada sahabat namanya Abdullah bin Amr. Datang dia ke rumahnya. Dia mengatakan, wahai saudaraku, bolehkah aku nginep di tempatmu? Karena saya sedang ada masalah dengan keluarga. Ya, dengan senang hati silakan. Nginep Pak. Tamu itu dibolehkan berapa hari Pak? Berapa hari? 3 hari. Dia 3 hari nginep Pak. Ditingali, kumaha malemna, bagaimana siangnya? Ternyata 3 hari 3 malam teh, malamna tidur biasa, siangna ke pasar. Mana ini keistimewaannya? Nabi mengatakan ini orang calon penghuni surga. Maka sudah 3 hari tidak menemukan amal yang istimewa, tidak ada. Maka dia ngomong, wahai saudaraku, aku pamitan. Sebetulnya aku tidak ada masalah dengan keluarga, tapi aku ingin tahu, Rasul 3 kali mengatakan engkau calon penghuni surga. Saya ingin tahu amal apa. Tapi mohon maaf, aku selama 3 hari malam tidur kamu mah gitu. Biasa siang nak ke pasar gitu. Kamu sembunyikan ya amal apa sih yang nggak aku lihat? Nggak, yang kamu lihat begitu saya mah amalnya segitu. Nggak ada keistimewaan aku udah gitu. Maka akhirnya dia pergi berpisah. Tapi sebelum berpisah, wahai saudaraku, itulah perbuatan amalku yang kau lihat. Tapi mungkin ini aku dalam kehidupan, dalam bermuamalah, aku tidak pernah nipu orang lain. Yang kedua, Allah memberikan rizki kepada orang-orang. Aku dalam hati tidak pernah iri hati, tidak pernah dengki terhadap milik yang Allah berikan kepada orang lain. Itu aja saya mah.
Oh, kata Abdullah ini, itulah amal yang hebat. Tidak ada iri hati, nggak ada dengki, tidak ada hasud ke orang lain. Orang lain dapat rezeki, gembira dia. Allah, makasih ya Allah, Engkau ngasih rezeki ke teman saya, aku pun ikut gembira. Nah, gitu. Maka itulah amal yang hebat. Kan tadi perbuatannya biasa, tahajud enggak, tapi dia punya akhlak, tidak pernah hasud dan tidak pernah nipu. Dia ramah ke orang lain. Itulah yang membuat dia disabdakan Rasul calon penghuni surga. Apa akhlak ini? Gitu. Nah, para bapak, para ibu jamaah sekalian, nanti di akhirat kita pingin dekatnya di akhirat pada hari kiamat dengan artis Pak, atau dengan pejabat, atau dengan siapa Pak? Oh, artis mah banyak yang di sana Pak Ustaz, nah YouTube-nya. Kamu yang non muslim mah tuh pejabat banyak. Nah, aku pingin ya dekatnya dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pingin dekat dengan Nabi, maka Nabi mengatakan begini dalam hadisnya, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum ahlakon. Ini dari hadis Jabir, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, inna min ahabbikum, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai kalian, wa aqrabikum, dan yang paling dekat kalian, minni, dariku, apanya? Majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ahasinukum ahlakon, adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Ternyata akhlak menempati kedudukan tinggi. Ciri orang di akhirat nanti yang dekat dengan Rasul adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu. Jadi pantas ya, kita nggak pingin jauh dengan Rasulullah, tapi Rasul mengatakan, wa inna abgodokum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah asar-sarun wal musaddiqun wal mutapaihimun. Rasul mengatakan, sesungguhnya yang paling aku benci kalian, yang paling benci aku kepada kalian, dan paling jauh denganku nanti pada hari kiamat. Pak, jangan nih, paling jauh dengan Rasul, Rasul paling benci apa? Asar sarung, orang yang banyak ngomong yang tidak manfaatnya. Ini kathirul kalam, tapi dipaksakan ngomong deh. Aduh, itu paling banyak ngomong. Wal mutasaddiqun adalah orang yang yatakalamu bimil ipihi tapa suhan wa takdiman bikalamihi, memenuhi ini dengan kesombongan perkataannya. Dan mutaihikun adalah orang yang sombong. Jadi yang jauh denganku, yang aku paling benci, orang yang paling banyak ngomong, yang gak manfaat ngomongnya, dan orang yang sombong. Untung ibu mah gak banyak ngomongnya. Apa tuh cari cingwe di dia tukang keman. Masya Allah, ini yang yang paling dibenci teh orang yang ya Allah selalu di Palau. Berarti bapak ibu mah kelihatan udah salamat. Bapak ibu mah yang paling banyak ngomong mah nu di depan, jangan lama-lama Palau ya gitu. Masya Allah ini gitu. Jadi yang paling dekat dengan Rasulullah dan aku paling cinta kepadanya adalah orang yang baik akhlaknya. Tapi yang aku paling benci, paling jauh denganku nanti itu ya, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang banyak ngomong. Karena kan Umar bin Khattab banyak ngomong, banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, aduh, lebih pantas neraka untuk dimasukinya. Berat. Berdasarkan itu, aduh,
Ya udah cukup segini aja loh ngajinya Pak Laur itu ya. Dan Pak Laur ditutup dengan satu poin lagi. Nabi ada khusus berdoa untuk akhlak yang baik mah. Untuk akhlak yang baik Nabi berdoa. Berarti Nabi fokus doa untuk akhlak yang baik. Sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha fa innahu la yasrifu anni sayyaha illa anta. Nabi sampai hadis ini. Nanti saya share ke Pak Patah ini hadisnya ini. Doa ini yang hafal terusin, yang belum kita doa. Allahumma hdini, ya Allah tunjukkanlah kepadaku li ahsanil akhlak, untuk mempunyai akhlak yang baik. Ya Allah pingin tunjukkan kepadaku untuk memiliki akhlak yang terbaik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha, karena tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak yang paling baik illa anta, kecuali engkau ya Allah. Tidak ada Allah yang memberikan petunjuk itu. Wasrif anni sayyaha, ya Allah jauhkan dariku, hindarkan dariku dari akhlak yang jelek. Fa innahu la yasrifu anni sayyaha illa anta, karena tidak ada yang bisa menjauhkan, menghindarkan dari aku akhlak yang jelek kecuali engkau ya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita hanya usaha saja, tetapi yang menunjukkan kita akhlak yang baik Allah, yang menghindarkan dari kita akhlak jelek Allah. Jadi kita hanya memohon kepada Allah, ya Allah perbaikilah akhlakku menjadi punya akhlak yang terbaik, dan jauhkan kepadaku akhlak yang jelek. Itu dulu yang saya sampaikan. Nanti ada waktu kita bisa tambah lagi keterangan-keterangan tentang akhlak di atas segalanya. Maka Bapak Ibu yang saya tanya doa behind the person seputar akhlak. Mudah-mudahan gak ada yang nanya lah. Mudah-mudahan. Ada yang bertanya silakan. Cukup. Ya kalau cukup, ya terakhir mohon berdosa untuk menutupnya dengan doa. Kalau Isra jam berapa? Jam 6. Jam 6. Berarti ada ya? Jam 6 nanti. Dikit lagi. Gitu. Nah, para bapak, para ibu jamaah sekalian, berarti kalau nanti saya simpulkan ini, memang kita ya berusaha untuk kita merubah akhlak kita dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari yang baik kepada akhlak yang lebih baik. Karena itu juga misi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164 kita diberi anugerah besar. Dengan apa? Dengan diutusnya seorang Rasulullah SAW ke kita. Itu ya, untuk kita mah paling para ulama yang nyampe ke kita. Kan awalnya Rasulullah itu. Nah, di antara misi-misinya yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi 3. Yang pertama, Rasul itu suka membaca ayat-ayat Allah. Maka Bapak Ibu ketika pingin yang suka Rasul lakukan kita lakukan, maka jangan sampai kita ada satu hari tidak berhubungan dengan baca Quran. Mesti ada kita baca Quran. Yatslu alaihim ayatihi, baca Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, nah ini akhlak. Rasul misinya adalah perbuatan yang dilakukan Rasul mensucikan mereka,
mensucikan dari tauhid menjadi dari syirik kepada tauhid, dari perbuatan jelek kepada perbuat dosa dari taat, dan yang ketiga dari akhlak yang jelek madmumah diarahkan memiliki akhlak yang mahmudah yang terpuji. Ini jadi ketika kita terus ya Allah perbaiki akhlakku ya Allah gitu, gitu. Dan insya Allah yang lebih banyak doa perbaikan akhlak ibu-ibu. Bapak kurang doa untuk perbaikan akhlak. Kenapa saya tahu? Karena ibu yang paling banyak bercermin ngenteng. Coba bapak dengan ibu banyak mana bercermin ngentengnya? Ibu-ibu. Sementara kan begitu bercermin ayat doanya. Allahumma kama hasanta holki fahasin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan bentukku, maka baguskanlah akhlakku. Itu doa bercermin. Yang paling banyak bercermin siapa? Ibu-ibu tah. Kuma ngan paur teh bercermin hungkul ngadoana henteu tah eta mah berat eta mah. Jadi ngenteng hungkul gitu. Coba ya di rumah udah bercermin, begitu mobil aya deui spion baca deui gitunya. Begitu duduk di mobil buka deui aplikasi gitu deui gitu. Turun, Masya Allah. Berarti kalau itu untuk untuk supaya kita indah kelihatannya dan doa tadi berarti bagus karena doa terus ibu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Tapi ibu-ibu yang saya tekankan dulu mungkin sudah dikuatkan lagi. Kalau jihad Pak, Bu, jihad seperti orang-orang Palestina itu jihad itu mudah atau berat? Jihad itu berat atau mudah? Berat. Maka ibu-ibu khusus, Bapak jangan baca, saya akan bacakan satu kalimat tentang jihad untuk ibu-ibu. Khusus ibu-ibu yang ngikutinya. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min jihadil mar'ah husnut tabattuli li zaujiha. Bagian dari jihad istri baiknya bersolek untuk suaminya. Nah, itu jihad berat. Keundangan resepsi ngagelis lama juga dilakukan setengah jam. Badai resepsi badai iya. Begitu menghadapi suami, Korea. Nah, ketika males hoream itu jihad ibu. Aduh hoream itu si bapak. Tapi nanti mat lihat malam ahad atau malam berikutnya ibu teh jam salapan jam sampai ngagelis teh. Nah, pasti bapak mana mama? Jihad bapak jihad. Gitu jihad gitu. Nah itu bagian jihad. Baiknya bersolek untuk suaminya. Berat, memang berat ya jihad itu. Nah gitu. Mudah-mudahan kita ibu-ibu nanti coba aja nanti ketika ada sama suami istri pas sutrinya ngaji, coba lihat bapak. Jangan salahkan saya kalau nanti ibu melaksanakan jihad. Benar ibu teh jihad. Terus begitu ibu udah dandan, di toel-toel acan itu ujian lagi. Jangan sampai berhenti, teruskan lagi nanti. Pokoknya gitu ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah terus membimbing kita diarahkan, ditunjukkan lebih lagi oleh Allah mempunyai akhlak yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum doa, mari kita istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza danban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, tidak ada kebingungan yang ada pada diri kami kecuali Engkau memberikan solusi terbaik untuk bisa mengatasinya. Ya Allah, tidak ada hutang piutang kecuali Engkau berikan kemudahan sarana untuk membayarnya. Ya Allah, tidak ada kebutuhan kami baik dunia dan akhirat selama itu baik di sisimu. Ya Allah, maka perkenankanlah, wujudkanlah untuk kami. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa ingat padamu. Ya Allah, bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, bantu pula kami ya Allah untuk bisa mempersembahkan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Allahumma hdina li ahsanil ahlak fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyaha fa innahu la yasrifu anna sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mempunyai akhlak yang terbaik. Ya Allah, tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak yang terbaik kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, hindarkan dari kami. Ya Allah, jauhkan dari kami. Ya Allah, akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa menjauhkan, menghindarkan akhlak jelek dari kami kecuali Engkau. Ya Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada daya upaya untuk menghindari maksiat dan kekuatan untuk bisa taat kecuali pertolongan-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.